Hello guys, welcome to my channel Kim Tan EHD. Apa kabar semuanya Sobat Pelangi? Senang sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua, tentunya hanya di Kim Tan EHD, channelnya Dunia Pelangi. Di video kali ini seperti biasa gue bakal kembali nge-share pengalaman gue yang pastinya masih mengarungi dunia pelangi guys. Dan kali ini gue akan nge-share pengalaman gue lagi-lagi bersama salah seorang cowok. Dan cowok kali ini basicnya seorang cowok strike lagi. Wow, kenapa sih lo Kim nggak nyari cowok pelangi aja? Karena ya biasa banget sih, nggak ada gregetnya gitu. Makanya gue lebih suka mendapatkan cowok strike meskipun harus berproses dan kadang-kadang harus menggunakan. Dan kali ini cowok yang gue temui adalah salah seorang cowok yang berprofesi sebagai seorang tukang dimsum. Wow, penasaran kayak gimana? Ya udah nggak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, dan yuk mari kita mulai. Anyway guys, gue itu termasuk orang yang katakanlah ketika mendapatkan sosok cowok, entah cowok strike ataupun cowok pelangi, tapi kalau cowok pelangi sih enggak ya, ini mah cowok strike gitu ya. Tipikal orang atau tipikal cowok pelangi yang ketika mendapatkan cowok strike itu, misalnya kalau udah sekali dapat, udah. Gue nggak pernah kayak misalnya kedua kalinya, ketiga kalinya, bahkan berkontinu gitu. Ada sih beberapa yang memang nggak cukup sekali gitu, tapi rata-rata gue hanya sekali doang. Why? Karena itu yang namanya rasa penasaran guys. Jadi di hati gue nggak pernah terbesit untuk mendapatkan dia seutuhnya dan selamanya gitu. Gue cukup hanya penasaran dan ingin mendapatkan dia. Setelah kena, setelah dapet ya udah gitu. Next gue nggak akan mau lagi. Bahkan gue pun gak akan ngejar-ngejar dia lagi gitu loh guys, karena gue udah mendapatkan dia, kecuali si cowok ini emang bikin gue baper banget dan gue nya pun juga suka banget gitu. Rata-rata setelah sekali kena ya udah gitu. Nah kali ini yang gue jumpai adalah lagi-lagi salah seorang cowok strike basicnya ya, dan dia emang seorang cowok yang lagi jualan dimsum guys. Wow, bahkan cowok random, cowok strike itu merupakan sebuah hal yang sangat challenging buat gue ya guys, jujur li, karena gue lebih seneng mendapatkan yang kayak gitu ketimbang mendapatkan cowok pelangi via aplikasi. Ya kalau cowok pelangi sih udah tahu ya kita mau ngapain, mau jadi apa gitu kan kalau misalnya kita ketemuan. Tapi kalau misalnya mendapatkan cowok strike, apalagi banyak pilihannya dan kita temuin langsung gitu, nggak lewat aplikasi, nggak lewat video call dulu, itu tuh mendapatkan feel yang beda banget di hati gue nya guys. Jadi waktu itu ceritanya ada salah seorang kedai atau pedagang dimsum yang jualan di depan minimarket dekat kosan gue. Setiap beberapa bulan sekali, pokoknya setiap periode, nggak tahu berapa bulan sekali gitu ya guys, di depan minimarket dekat kosan gue ini selalu ada yang jualan gitu. Dulu awal-awal ada yang jualan es, ada yang jualan kayak kebab, pokoknya bermacam-macam sampai berganti-ganti gitu. Nah memang gue nggak pernah notice karena sebelum-sebelumnya nggak ada yang mencuri perhatian gue gitu. Nah kali ini adalah dimsum guys, seorang penjual dimsum gitu. Muncul dia di minimarket waktu hari itu pertama kalinya. Ketika gue lagi jajan ke minimarket, gue kepo ke anak minimarket kan. Gue bilang ke mereka, "Tuh baru lagi ya?" "Iya tuh, jualan dimsum." Gue perhatiin dari minimarket ya, ini orang kayaknya sih agak lumayan gitu. "Udah nyobain belum?" "Ya belum lah, baru juga buka hari ini," kata teman gue yang di minimarket. Gue jadi kepo tuh guys. Gue itu termasuk orang yang memang tidak menyukai makanan dimsum ya, dan jarang banget gue makan dimsum gitu. Tapi waktu itu karena gue punya misi lain, yaitu mendekatkan diri sama dia, at least PDKT, dan pengen tahu kayak gimana mukanya secara jelas gitu, makanya gue coba deh untuk beli dimsumnya, kali aja enak gitu. Ya udah gue coba ini mau beli ya, ntar testimoninya ya, temen gue di minimarket bilang kayak gitu. Oke beres. Setelah gue jajan beli minuman, gue pun langsung menghampiri tukang dimsum itu guys. Pas udah beberapa meter menghampiri dia, gue lihat mukanya, wow cakep juga ya. Ya gue sih tipikal orang yang suka pada pandangan pertama gitu, termasuk sama si Kang Dimsum ini. Jadi jangan heran ya, ketika pandangan pertama gue udah suka, disitulah gue rasa pengen mendapatkan ini orang gitu, termasuk si Kang Dimsum waktu itu.
Mau dong, gue bilang gitu. Oh boleh, mau rasa apa? Dia bilang gitu. Ada apa aja sih? Ada rasa ayam. Pokoknya banyak pilihan gitulah ya. Dan gue langsung bilang ke dia, yang recommended yang mana? Dipilihkan lah sama dia guys. Jadi itu tuh 10.000 dapat 2 gitu loh guys. Ya cukup mahal ya. Tapi nggak apalah, gue beli 25.000 sekaligus beli 5. Tapi emang dimsumnya itu gede-gede sih, dan gue variatif ya, nggak rasa ayam doang gitu, pengen ngejajal gitu. Baru nih di sini, gue bilang gitu. Iya baru banget hari ini perdana. Oh iya, dari mana? Gue bilang gitu. Pokoknya gue basa-basi dulu gitu kan, sambil dia bungkusin dimsum yang gue beli. Dan finally gue pun mendapatkan informasi tentang namanya dan tentang alamat tinggalnya dia gitu. Namanya itu Roy. Gue jujur sangat kayak seneng banget sih, karena ya so far perkenalan gue ya berjalan dengan lancar gitu, meskipun orangnya belum ketahuan jelas seperti apa karakternya gitu, tapi gue udah suka sih karena ini emang orangnya kayaknya asik gitu. Gue langsung bilang sama dia kan, by the way ini nanti gimana, pulang pergi kah atau nginep atau ngekos gitu kan. Sebenarnya sih pengen ngekos, cuman belum dapat kos-kosan sih. Waktu itu kepikiran tuh di otak gue guys, kan di kosan gue ada yang kosong, kamar kosong satu gitu ya. By the way di belakang ini ada kok yang kosong satu kamar, gue bilang gitu. Oh emang di mana, kata dia. Aku ngekos di belakang. Oh gitu ya, kata dia. Ntar coba aja cek aja gitu. Ya dan ntar deh agak siang ke sana ya, kata dia. Itulah kesan pertama gue beli dimsum sama si Roy ini. Orangnya tinggi, memang nggak terlalu berisi, tapi manis dan juga cakep. Gue sih suka. Pas nyampe kosan ketika waktu itu, karena gue emang beliin minuman buat pacar gue, dia agak sedikit ngomel gitu. Lama banget sih beli minumannya, kata dia gitu. Habis ketemu sama cowok, gue bilang gitu. Cowok siapa, kata dia gitu kan. Ada sih penjual dimsum yang baru. Oh ya, kata dia. Iya ini gue beli dimsumnya, mau nyobain nggak? Nggak suka sih, kata dia. Coba dulu deh. Udah iya gitu. Akhirnya kita berdua pun makan dimsum. Setelah kayak gitu kita ngobrol tuh, kayak gimana sih orangnya. Ya menurut gue sih cakep ya. Percaya sih, kata ya pacar gue kan. Jecus Geta, kata dia. Ya antar dulu dong, Geta-Geta mulu deh. Dia tuh lagi nyari kos-kosan, katanya emang dia tuh pengen banget ngekos. Itu kan yang sebelah kita kosong. Iya udah gue bilang gitu kan. Katanya ntar siangan dia mau kesini sih. Jadi kita tungguin aja sih kesini apa enggak orangnya gitu. Ya udah iya, kata pacar gue. Singkat cerita, sorean sih nggak siang gitu, tiba-tiba si Roy ini ada ke kosan guys. Dia assalamualaikum gitu kan. Waalaikumsalam. Pas gue lihat, Roy sini masuk. Terus dia langsung masuk, buka gerbang, dan dia pun langsung nanyain yang mana yang kosong, kata dia gitu. Ini sebelah kita, kata gue gitu kan. Pacar gue pun ngeliat dia pun senyum ke pacar gue, dan kita langsung kayak kode-kodean gitu, dan kita emang suka gitu. Oh di sini ya, kayak gimana sih kamarnya? Ya udah sini aja masuk, cek aja di kamar kita sama aja kok, gue bilang gitu kan. Langsung tuh dia masuk. Sorry nih nggak apa-apa, santai aja gitu. Dia langsung ke dalam liatin ruangan-ruangan gitu. Berapa sebulannya dia bilang gitu. Ya gue jelasin lah ya, mantep ya, enak juga ada kamarnya. Ya iyalah, gue bilang gitu. Mau nih, boleh deh. Aku bilang ke Pak Hajinya dulu, karena emang ini biasanya dipegang oleh Pak Haji, jadi gue nggak punya kuncinya gitu. Langsung gue WA ke Pak Haji, Pak ada yang mau ngekos nih, gue bilang gitu. Oh siapa Kim? Dia bilang gitu kan. Ada nih anak baru, gue bilang gitu. Tapi bapaknya lagi di Jawa gitu, paling pulangnya juga besok. Oh gitu. Kuncinya di mana Pak? Ya di rumahnya nggak ada siapa-siapa. Waduh, sayang juga ya, gue bilang gitu. Bilangin aja ntar besok kembali lagi. Oke deh, gue bilang gitu. Langsung bilang ke si Roy-nya, tadi udah aku WA yang punya kosannya, katanya dia itu lagi di Jawa dan kuncinya ya di rumahnya, dan di rumahnya gak ada siapa-siapa. Gimana tuh? Kata dia disuruh nanti besok kesini lagi. Sayang banget ya, padahal kalau misalnya sekarang ada mau langsung masuk nih biar gak usah pulang lagi, kata dia gitu. Oh gitu ya. Tiba-tiba gue dengan spontannya bilang ke dia, ya udah gini aja deh, daripada pulang ribet dan udah fix pengen di sini juga kan. Iya sih, nginep bareng kita aja di sini, gue bilang gitu kan. Nggak enak ngerepotin. Serius nggak apa-apa kok, nggak apa kan? Iya santai aja Roy, kata pacar gue bilang gitu. Gimana ya, gimana ntar deh. Ya udah aku kembali ke depan ya, bilang gitu. Ya udah iya gitu, ntar kabarin deh. Oke beres, dia bilang gitu. Semoga dia jadi ya, gue bilang gitu ke pacar gue. Ya harus jadi sih, semoga. Karena kalau misalnya dia jadi kan gue bisa untuk beraksi gitu loh guys.
Ya gue sih belum punya rencana apa-apa ya, gue belum punya strategi khusus karena ya gue belum bilang ke dia kalau gue cowok pelangi. Intinya gimana caranya malam hari itu dia bisa nginep di kosan kita, titik. Itu sih harapan kita. Waktu pun makin bergulir, menjelang maghrib kita keluar cari makan dan dia lagi jualan. Emang sih jualannya itu sendirian doang guys, gak ada temennya lagi. Makanya kayak kasihan gitu sebenarnya sih guys. Tapi ini kan perdana kali ya, jadi buat dia tuh kayak semangat banget gitu mungkin menjalani pertama harinya ini gitu. Terus waktu itu gue langsung bilang ke pacar gue pas pulang makan kan, dia masih ada tuh. Ya semoga ntar deh malam kita cek lagi. Kayaknya dia malu deh, lihat dar aja, pacar gue bilang gitu. Ya udah iya gitu. Ya waktu itu seperti biasa sih kita mah nggak mengharapkan dia karena susah juga gitu kan, kita belum terlalu deket, baru kenal siang doang, dan gue pun juga nggak maksain sih. Yang jelas gue ya berharap aja misalnya ada keajaiban gitu. Sekitar jam 9-an lah ya, mungkin sejam sebelum minimarket tutup, tiba-tiba si Roy ini kembali datang ke kosan kita. Lagi pada ngapain nih? Dia bilang gitu. Kaget dong gue. Roy, sini gue bilang gitu. Biasalah lagi santai. Udah tutup? Udah nih kata dia gitu. Gimana? Mau nggak sini nginep? Gak enak nih. Ya udah nggak usah gak enak gitu kan, santai aja. Tapi emang boleh nih seriusan? Boleh, gue bilang gitu dengan senang hati kok. Ya udah deh iya kalau kayak gitu. Bentar ya aku ngambil dulu tas di minimarket. Jadi dia tuh yang membawa tas, kali mungkin perlengkapan gitu ya, nggak tahu sih kayak gimana tasnya. Dia ke minimarket sebentar, terus dia balik lagi bawa tas, ya tas ransel kecil gitu sih. Masuk Roy gitu. Sorry ini ngerepotin ya, nggak apa-apa santai aja, anggap aja kosan sendiri, gue bilang gitu. Dia masuk, terus lah kayak gitu. Barangkali mau ke kamar mandi, tinggal kamar mandi aja tuh. Anaknya ada nggak? Ada sih. Ya udah deh bentar ya kata dia gitu. Iya. Setelah kayak gitu dia ke kamar mandi tuh langsung. Pacar gue bilang harus dapat nih malam hari ini, orangnya ganteng kok. Ya gimana ya caranya? Masih ada kan drink? Masih sih. Kita coba ya. Ya udah iya, gue bilang gitu. Dia teriak tuh, Kim. Ya, gue bilang gitu. Gue ke belakang kan. Ternyata dia tuh lagi kayak nungguin gue datang, bilang tuh punya kolor pendek nggak? Punya, gue bilang gitu. Pinjem dong kata dia gitu. Oh boleh bentar. Waktu itu kondisinya dia tuh lagi di setengah pintu gitu loh, kayak nengok doang sedikit ya. Itu udah bikin gue traveling guys, karena ya itu kan dia lagi dalam keadaan full ya gitu kan. Pokoknya gue udah traveling lah. Lalu gue langsung ngambilin dia kolor. Pas ngasih dia, tiba-tiba pintu kebuka lebar dan gue lihat dia lagi ngebasuh mukanya pakai handuk. Gak sengaja gue ngeliat somethingnya. Wow, dalam keadaan tidur udah segitu gitu loh. Gimana kalau bangkit? Langsung traveling deg-degan gitu. Dan pas ketika gue nyampe sana, diam beberapa detik terpaku. Ini Roy, kolornya. Oh iya makasih ya kata dia. Terus gue menghampiri pacar gue lagi. Tahu nggak? Tadi gue ngeliat somethingnya. Kok bisa? Pokoknya pas ketika gue ngasihin dia kolor, itu lagi dalam keadaan full. Dan gak sengaja mata gue ngeliatnya. Terus kayak gimana? Mantep sih. Pokoknya harus dapat malam hari ini ya. Oke, beres, gue bilang gitu. Terus lah kayak gitu, tiba-tiba dia keluar dari kamar mandi, menghampiri kita. Tahu nggak? Hanya mengenakan bahan doang. Itu sih bikin kita berdua makin traveling ya. Ya ideal lah segitu mah, nggak terlalu yang slim. Lagi pada ngapain nih kata dia gitu. Biasalah main HP. Udah mandinya, udah nih segar dia bilang gitu. Langsung tuh ikut gabung, ngobrol lah kita guys. Terus tanpa nunggu lama karena gue nggak mungkin berbasa-basi lagi, gue buka kulkas. Nih buat kamu. Apa nih kata dia gitu. Ya kan pasti pengen lah ya buat menjamu tamu gitu kan. Aduh ngerepotin banget nih, udah dibolehin nginep semalam, dikasih drink kata dia gitu. Santai aja gue bilang gitu kan. Terus kita pun ngobrol. Ya saatnya gue beraksi nih seperti biasa. Gue mulai kepoin masalah pribadinya. By the way udah punya pacar belum sih? Gue bilang gitu. Belum lah kata dia gitu. Capek punya pacar mah. Kenapa? Ya capek aja sih. Kadang mesti ngertiin mulu tapi gak mau ngertiin gue kata dia gitu kan. Oh ya kali-kali cari yang beda apa pacarnya. Yang beda kayak gimana? Ya jangan cewek mulu. Maksudnya ya kali-kali sama cowok lah. Gue bilang gitu, ketawa tuh dia. Sorry lah gue masih normal. Di zaman kok sekarang mah gue bilang gitu. Cowok tuh punya dua pacarnya, pacar cewek sama pacar cowok gitu. Ketawa lah gitu dia.
Emang bisa ya cowok kayak gitu? Ya bisa lah, masa nggak bisa sih? Kalau misalnya kamu lagi cari, aku siap kok mau jadi pacar cowokmu, gue bilang gitu kan. Ketawa dia ngakak, ah lu makin bercanda aja, kata dia gitu. Serius lah, aku nggak bercanda gitu. Maksudnya gimana nih, serius gimana nih? Ya dari sana lah gue langsung terbuka kalau gue emang suka sama dia. Itu gue udah kayak bener-bener belak-belakan banget to the point, nothing tulus. Mau dia ilfil, mau dia nggak suka, mau dia tiba-tiba ntar pulang gara-gara gak nyaman gitu, pokoknya gue udah masa bodoh gitu kan. Yang penting gue udah bilang ke dia kalau gue suka dan gue ini cowok pelangi. Setelah gue jelasin, dia pun paham. Terus setelah kayak gitu, ya dia langsung ngerti sih. Dia bilang kayak gini, emang kalau misalnya cowok pelangi gitu kayak gimana sih maunya ke cowok? Kalau gue masih jujur li pengennya sebagai seorang ceweknya, gue bilang gitu. Oh gitu. Dan kalau misalnya penasaran nih kayak gini nih contohnya, dikasihlah seperti biasa stok video pelangi yang kita punya. Gue langsung play, dia pun ngeliat, wow mantap juga ya, kata dia gitu. Ya mantep lah. Waktu itu kan gue ngasih dia tuh color yang memang sedikit kayak apa namanya, kecil gitu ya. Tiba-tiba gue ngeliat tuh kayak ada yang bergerak pelan-pelan gitu, apakah dia bangkit atau gimana gitu. Tuh lihat bangkit, gue bilang gitu. Enggak lah, masa bangkit sih liat kayak ginian. Udah nggak usah bohong, kalaupun dia nggak apa-apa kok, santai aja. Ketawa tuh dia. Iya nih, gak tau kenapa mau tiba-tiba malah bangkit ya, jangan-jangan gue juga sama kayak elu, dia bilang gitu. Ya amin sih, ya janganlah, kata dia gitu kan. Terus gimana nih, mau coba apa nih, kata dia gitu kan. Ya nyobain barangkali mau gitu. Itu kita berdua udah dalam keadaan sambil drawing ya, makanya gue lebih berani buat ngobrol kemana-mana gitu kan. Ntar aja ya, kata dia. Kapan dong? Ya kan ntar juga di sini aku, kata dia gitu. Ya iya sih, bisa tata pengen sekarang gitu. Emang kau pengen banget ya? Ya pengen lah, tawa tuh dia. Berdua nih, ya enggak lah aku aja, ya kan? Iya enggak, aku mah kok, pacar gue bilang gitu. Oh gitu, ayolah, kata gue gitu kan, siapa tahu kan gitu suka, coba dulu. Dia diam sebentar kayak mikir gitu, dan tiba-tiba dia bilang kayak gini, emang mau di mana kalau misalnya mau? Ya di kamar aja gitu. Sekarang nih? Iya sekarang, yuk. Terus dia diem lagi, ayolah gitu. Ya udah deh, ayo gitu. Nggak tahu kenapa dia malah kayak langsung mau gitu guys. Ini yang namanya keberuntungan si memihak gue. Waktu itu gue akhirnya sama dia pindah ke kamar, gue tutup pintu, dan finally dia pun rebahan. Ngapain nih? Ya seperti biasa, pool aja gitu. Dia dengan inisiatif sendiri ngepool area bawah, dan wow, langsung terlihat jelas sampingnya dia yang tadi gue lihat di kamar mandi yang hampir bangkit gitu. Wow mantap juga ya, bentar deh aku ngepool diri gue sendiri, gue bilang gitu. Langsung gue pun sama prepare, gue pool, dia pun pool, dan sampingnya gue udah bangkit banget. Langsung tuh gue gercep ngelakuin yang namanya karaoke tanpa izin dulu. Dia pun langsung mulai enjoy ngerasain apa yang gue lakuin. Pokoknya mantep banget sih. Dan pelan-pelan samping dia makin bangkit, karena gue gak mau gini aja gitu. Langsung tuh gue bilang sama dia, cobain yuk ke next step yang kayak di video tadi. Iya gitu. Aduh belum bisa, coba dulu, ntar aku bantu, ntar aku arahin. Ya udah iya. Lalu gue pun prepare, dia pun sama dengan kondisi yang pertama kali gue di bawah, langsung ngarah-ngarahin gitu. Agak susah sih awalnya, tapi akhirnya berhasil guys, dan kita ngelakuinnya. Oh my god, rasanya mantep banget. Terus dia pun mulai bergerak pelan-pelan, maju mundur. Dia udah nyaman, dan akhirnya dia pun nyaman, langsung ngelakuin gerakan maju mundur pelan cepet, dan akhirnya gaya yang dia lakuin pun dia mahir banget gitu. Tiba-tiba dengan spontannya gue dibalikin menyamping, dibalikin lagi ke tengah gitu. Pokoknya cukup dua gaya itu doang, tapi itu berarti buat gue ya, karena gue dengan sangat mudah akhirnya mendapatkan dia waktu malam hari itu. Tiba-tiba dia full speed kenceng banget gitu kan. Ternyata itu bukanlah sebuah variasi, tapi dia mau menuntaskannya sambil mendekat. Tiba-tiba dia bilang nih, tuntas duluan boleh ya, kata dia gitu. Ya udah boleh. Akhirnya dia makin menjadi full speednya, dan finally dia pun tuntas. Cepet banget sih. Setelah dia tuntas, akhirnya gue pun solo biar gue pun juga tuntas.
finally kita pun happy ending. Terus ya udah tuh kita berdua break gitu kan, rebahan gitu. Gue bilang sama dia, gimana, suka nggak? Ya oke lah, mantep. Beda kan sama yang sebelah? Beda sih. Lebih gimana? Ini lebih kena aja. Ya iyalah, apalagi ntar udah tetanggaan, gue bilang gitu. Dia ketawa aja gitu. Udah bentar ya, aku mau clean up dulu. Oke, dia bilang gitu. Dia clean up, gue langsung pakai outfit lagi. Setelah dia clean up, gue pun clean up, dan kita pun langsung kembali gabung ngobrol sama pacar gue lagi. Dan pacar gue kepo tuh, gimana nih yang habis seneng pacar gue bilang gitu. Dia ketawa aja gitu kan, gimana, berhasil nggak? Berhasil dong, mantep ya. Ya udah cus, jadian aja, kata pacar gue. Ya aku sih pengennya gitu, gimana Roynya aja sih. Dia ketawa lah gitu. Sampai kita ngobrol sampai dini hari, dan kita pun akhirnya setelah jam 1:30-an karena ngantuk dan kecapean juga, kita pun tertidur sampai pagi hari. Itulah guys, pengalaman pertama gue mendapatkan seorang cowok penjual dimsum. Pokoknya mantep banget ya. Semoga cerita gue kali ini menghibur kalian semua guys, dimanapun kalian berada. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu Kim pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.